Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk urusan ini. Dan tidaklah akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Dan semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia di antara nabi-nabi, yaitu Muhammad putra Abdullah sebagai penutup para nabi-nabi yang terdahulu, dan kepada keluarganya serta para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidina rahimakumullah. Menasehati, saling menasehati, mengingatkan dan saling mengingatkan, itulah hal yang sangat penting kita sebagai umat manusia. Pada kesempatan ini, biarkanlah Al-Fakir menyampaikan materi yang mana dikhususkan untuk menasehati diri Al-Fakir sendiri, yaitu dengan tema keutamaan gemar bersedekah. Terlebih dahulu, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, kita sekalian diperkenankan bisa menyimak pada majelis ini untuk memperdalam lagi pengetahuan kita tentang syariat agama Islam. Mudah-mudahan pengajian ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan dan suri tauladan kita, penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah pelita bagi kita semua dan seluruh alam ini, sehingga kita kini dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidina rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian untuk membelanjakan sebagian dari rizki yang telah diberikan kepada kita di jalannya. Sebagai hakikatnya, harta yang kita miliki adalah merupakan titipan oleh Allah Ta'ala. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memberikan kepadanya bila mana Allah memintanya kepada kita. Jadi sungguh amat hina dan keliru jika kita berpikir semua harta yang kita peroleh adalah merupakan semata karena hasil jerih payah kita sendiri. Karena hanya Allah lah yang menentukan besar kecilnya rizki yang kita peroleh. Adapun kita hanyalah berkewajiban untuk berusaha dan berdoa. Dan perlu kita ketahui semua bahwa betapa besarnya pahala yang kita peroleh bila kita gemar melakukan sedekah dengan hati tulus dan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis berikut. Akhbarna Muhammad bin Abdil A'la Akhbarana Muhammad bin Abdil A'la qala hadasna Khalidun qala hadasana ibnu Aunin an Hafsata an Ummir Ra'ihi an Salmana bin Amirin an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sadaqata 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzirrahimi ithnatani sadaqatun wasilatun. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Hafsah dari Ummu Ar-Ra'iyah dari Salman bin Amir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i nomor 2535.
Untuk itu marilah kita berlomba-lomba dalam membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat kepadanya dan kepada syurganya. Bukan hanya itu, jika kita banyak mendermakan harta, maka manusia pun akan dekat dan senang bersaudara dengan kita. Dan sebaliknya, jika kita bakhil, maka orang akan membenci kita jauh dari Allah dan syurganya, serta semakin dekat dengan nerakanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Namun dalam hal ini, yang perlu kita ingat adalah saat kita bersedekah dan beribadah, lakukan semua itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap sanjungan dari orang lain. Kesimpulannya dari yang telah Al-Fakir sampaikan, bahwa yuk sama-sama kita bersedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena sedekah itu bukan hanya sebagai amal kita atau bekal kita di akhirat, tapi juga mempunyai manfaat, yaitu untuk bisa menolak bala yang ada pada diri kita. Semoga kita terhindar dari segala macam bala dan bencana lantaran kita gemar bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan kepada semua pendengar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wabil khusus bisa menasehati dan menggetarkan hati Al-Fakir untuk bisa gemar bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.